Hai guys, ketemu lagi sama gue Alia di channel gue ini. Jangan lupa share, subscribe, dan like, terus di komen. Kali ini gue mau bahas soal perilaku dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat. Sebenarnya ini pembahasannya sangat simpel. Setiap orang pasti pernah mengalami hal ini. Dan gue bukan orang yang baik-baik, gue juga bukan orang yang tidak pernah berperilaku salah di lingkungan masyarakat. I have make a mistake gitu. Mungkin gue dulu juga pernah dipikir gue tuh sombong, gue tuh agak-agak tinggi hati gitu lah ya. Tapi semua itu berubah after gue bertemu dengan orang-orang yang memang akhirnya gue tahu gimana harus berperilaku baik di depan masyarakat, di depan orang lain. Maaf ya guys, karena ini baru dan gue pegang sendiri. Biar enak kayak gini aja ya. Jadi kita tahu bagaimana caranya. Terus say permission, maaf untuk hal-hal yang simpel itu ternyata penting untuk kita pelajari gitu. Sebenarnya kenapa gue bicara ini ya, karena terus terang aja gue ini dulu sangat egois. I only one doctors in my family. Adik gue dua-duanya cowok. Jadi sudah dipastikan gue tidak pernah mengalami masalah. Kalau orang-orang bilang tuh yang kayak gini nih, kok nyokap gue lebih sayang ke gue ya daripada kok nyokap gue lebih sayang ke adik gue ya daripada gue, kok bokap gue lebih sayang ke kakak gue ya daripada ke gue gitu. Gue tidak pernah mengalami itu karena gue merasa ya adik gue dua-duanya cowok gitu. Nggak mungkin juga gue main mobil-mobilan gitu karena gue cukup feminim dulu. Sekarang sih enggak sih, agak-agak ya gitu deh. Jadi gini ceritanya, gue tuh dulu orang yang karena gue tuh dulu orang yang nggak pernah menoleh ke kiri dan ke kanan. Jadi kalau gue jalan ya udah gue lurus ke depan aja. Bahkan sometimes gue tuh nggak ngelihat ada orang di samping gue yang notabene itu ada tangga gue gitu. Jadi gue dipikir gue tuh sombong gitu. Terus pernah suatu hari mereka bilang ke nyokap gue tuh kayak gini, Mbak kok anaknya yang cewek kok sombong ya gitu, kalau jalan nggak pernah nyapa gitu gitulah, terus kalau naik motor nggak pernah permisi. Padahal sebenarnya karena gue nggak pernah lihat kanan kiri dan dulu karena gue tuh pakai kacamata, mata gue kan silinder, terus kalau malam gue kadang-kadang suka nggak jelas ngeliat orang gitu. Jadi daripada gue salah perception entah itu siapa atau siapa, gue lurus aja ke depan gitu, nggak noleh samping kanan samping kiri gitu. Tapi kalau gue lihat orangnya gue bilang say hello gitu, tapi kalau enggak. Cuman itu akhirnya jadi masalah gitu, dan nyokap gue tuh bilang, Kak jangan kayak gitulah gitu, you must change gitu, nggak boleh seperti itu gitu. Dan gue orangnya tuh malas keluar rumah. Jadi kalau liburan, gue akan memilih di kamar tidur, baca, atau dengerin radio, or dengerin musik, nyanyi-nyanyi, udah kayak gitu. Paling main di tempat saudara gue, karena kebetulan rumah gue itu semuanya saudara gitu. Jadi gue kadang main ke tante gue kadang juga gue main ke kakak gue gitu-gitu. Sometimes gue kalau hari libur juga tidur di sana. Jadi ya teman-teman gue itu hanya saudara gue aja gitu. Ada 1-2 lah teman di luar, teman sekolah, tapi nggak banyak. Terus yang buat gue sadar gitu, ketika gue bekerja di Jakarta waktu itu, ini hal simple ya, gue memang jarang banget bilang maaf or permisi mau lewat gitu-gitulah buat seorang OB kantor yang lagi nyapu or OB kantor yang lagi ngepel lantai gitu-gitu. Gue kadang nggak permisi, jadi gue jalan aja gitu tanpa gue bilang maaf ya bu, maaf ya pak gitu, atau maaf ya mas. Enggak, sama sekali enggak. Dan ternyata temen gue memperhatikan itu. Sekali 2 kali temen gue diem aja, tapi untuk yang ketiga kali temen gue akhirnya bersuara dan bilang ke gue kayak gini,
Lu tuh harus lebih menghargai orang gitu. Dia tuh udah nyapu capek-capek, udah ngepel capek-capek, lo lewatin, akhirnya kan kotor lagi, dan orang itu akhirnya balik buat bersihin lagi. Lo gak bilang maaf, gak bilang permisi, gila ya, jangan kayak gitu, itu gak bagus tau gitu. Orang akan pikir lo tuh sombong, lo tuh gak ada attitude-nya, kayak gitulah. Manner lo tuh nol, dibilang gitu sama dia. Sebenarnya karena gue emang agak-agak sulit buat bilang kayak gitu, tapi ternyata itu salah. Dan dari situ gue belajar. Akhirnya gue tahu kalau ada orang yang namanya lagi beberes, terus kita lewatin, akhirnya dia balik lagi buat bersihin lagi itu lantai, gue selalu bilang, maaf ya bu, saya lewat sini, maaf ya bu, maaf ya pak, akhirnya gitu. Itu hal simple. Itu ngebahas soal permission ya. Terus yang kedua, ngebahas soal yang tadi, cara kita berbicara dan menolak sesuatu. Ini hal simpel loh ya. Emang gue tuh orangnya agak-agak saklek. Jadi kalau gue bilang gak mau ya gak mau, gue bilang enggak ya enggak gitu. Tapi itu harus ada tata bahasa yang bikin orang gak marah. Misal nih ya, lo gak mau pergi, terus lo bilang gini, enggak gue gak mau. Kenapa ya? Gue gak mau aja. Gak usah nanya banyak-banyak, orang gue gak mau pergi, lu maksa gue gitu. Itu hal simpel ya. Ternyata bukan kayak gitu penolakannya. Bilang aja, aduh maaf ya hari ini gue gak bisa pergi gitu, karena gue capek banget, gue pengen di rumah. Kemarin semingguan di kantor gue lembur, kayak gitu. Itu penolakan yang orang juga gak akan sakit hati kalau lo ngomong kayak gitu, daripada lo ngomong kayak gini, gak mau ah gitu, enggak lah gue capek, gue mau di rumah. Ya udah gue gak mau aja gitu, nggak ada alasan, emang gue gak mau, terus lo maksa gue gitu ya, kayak gitu. Itu ternyata nggak baik dan nggak boleh. Itu satu ya. Terus yang kedua, misal kayak gini, ada kayak kata-kata gini lah, kita mau berbagi loh gitu, lo mau nyumbang nggak, seikhlasnya aja. Terus lo bilang gini, aduh kayaknya gue gak ikhlas deh, gak usah deh gue nyumbang gitu. Itu gak boleh guys. Itu lo sombong banget gitu. Gak bisa deh gue nyumbang karena keadaan gue lagi kayak gini, gak deh gue gak ikhlas gitu. Itu gak bagus. Either lo bilang kayak gini, maaf ya, karena kondisinya lagi kayak gini, aku kali ini gak bisa ikut serta buat nyumbang. Mungkin tahun depan, semoga doain aja lebih baik hingga aku bisa nyumbang. Atau maaf ya, hari ini aku lagi gak ada uang, hari ini gak ada uang lebih, jadi maaf banget aku gak bisa nyumbang. Itu hal simpel yang akan bikin orang-orang tuh seneng gitu. Oh, I appreciate you gitu, walaupun lo gak nyumbang, walaupun lo gak kasih uang, walaupun lo gak kasih makanan, atau dan sebagainya lah gitu. Terus juga ngomong yang enak di depan orang banyak, nggak yang ya kalau lo bilang kayak gini, ya emang udah karakter gue kayak gitu, lo mau terima gue syukur, nggak ya udah. Hello, kalau itu teman-teman lo silahkan. Kalau itu orang lain terus lo ngomong kayak gitu, lo nggak kenal siapa dia, lo nggak tahu siapa dia, terus lo ngomong kayak gitu, kalau orang yang tersinggung gimana? Kalau orang yang sakit hati gimana? Jadi dalam hal ini, kalau kita menghadapi orang yang baru kita kenal, bukan kumpulan dari kita harus berbicara yang baik, sopan, tidak membuat dia sakit hati, atau menimbulkan persepsi tentang kita. Ah, nih orang sombong nih. Ah, nih orang sok kaya nih. Ah, nih orang gini nih. Jangan. Karena gak semua orang seperti kalian. Gak semua orang juga seperti gue gitu, yang itu lo ngomong apa aja gue gak akan marah gitu. Tapi itu semua ada apa namanya, ada kejadian yang pernah gue alamin. Jadi dulu tuh gue kalau udah gak suka sama orang ya udah gak suka, bahkan gue gak mau ngomong sama orang itu. Hal simpel aja dia bikin kesalahan gitu ya, misal dia ngatain gue hal yang tidak mengenakan hati gue gitu, atau dia ngomongin soal keluarga gue dan kebetulan gue denger, itu gue langsung gak suka sama dia. Gue pikir gini,
Lo ngapain sih, lo gak tahu siapa gue? Terus ngapain lo ngurusin keluarga gue? Gitu. Hidup gue aja gak tahu, lo ribet amat gitu. Sampai lo ngomongin gue ke orang lain. Itu gue gak suka. Dan gue akan ngejauhin mereka. Bahkan gue gak akan lagi mau ngomong sama mereka. Ternyata itu juga gak bener. Ternyata itu gak baik. Karena banyak dendam dalam diri kita. Itu akan menimbulkan hal-hal kecil jadi suudon di hati kita gitu lah. Setan lah biasa ya, lebih banyak ganggu di kehidupan kita kalau kita udah kayak gitu. Maaf ya, ini kameranya agak goyang-goyang gitu, nggak fokus. Kayak orangnya kayaknya nggak fokus. Aduh. Terus ya itu tadi, teman-teman gue lagi menyadarkan. Jadi dia bilang gini, nggak selamanya orang yang lo benci dan pernah ngatain lo itu nggak butuh lo. Tapi gak selamanya juga lo menganggap orang yang lo benci itu nanti gak akan nolongin hidup lo gitu. Jadi maupun orang itu udah ngomongin lo, udah bilang lo jelek, biarin aja. Awas tuh tahu gitu. Tapi lo jangan balas hal yang sama. Karena gak akan ada gunanya, capek. Udah lo jalanin aja, lo biasa aja. Ya like you aja, mau mereka ngomongin lo apa, mau mereka bilang lo apa, lo kenapa, lo kayak apa, biarkan aja, cuek aja. Asal lo gak ngelakuin hal yang sama dengan dia. Kalau lo ngelakuin hal yang sama, lo sama aja dengan dia. Kayak gitu. Dan maafin orang yang udah pernah bikin salah dalam kehidupan kamu. Walaupun itu salahnya gak sepele. Itu jauh lebih baik dan akan membersihkan hatimu dari hal-hal yang kotor. Gitu kata dia. Dia bukan yang bilang sama gue itu, dia bukan ahli agama, dia cuma teman gue. Dia seorang desain grafis. Dia juga berbeda keyakinan dari gue, tapi dia selalu membawa kata-kata positif yang bikin gue akhirnya menyadari kalau kita hidup itu selalu membutuhkan orang lain. Entah keluarga kita, entah teman kita, entah saudara kita atau tetangga kita. Jadi kita diharuskan di dunia ini untuk berbuat baik sesama tetangga, sesama saudara, sesama teman. Kayak gitu. Dan jangan pernah menyakiti hati orang dengan kata-kata yang gak baik. Kayak gitu sih. Cie. Lumayan ya. Lumayan. Ini gak sih konten gue kali ini? Lumayan berbobot. Tapi kalau enggak boleh juga sih kalian komen di sini ya gitu. Terus nextnya enaknya gue bahas apa lagi. Terus seperti biasa nanti gue pasti akan bikin podcast yang gak ada muka gue. Karena gue bukannya gak pede sih gitu. Kadang-kadang gue lebih pede orang dengerin suara gue daripada orang dengerin suara gue dan muka gue. Oke, see you di the next konten gue. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya hingga gue bisa punya subscribe 100k dan jam tayang gue nambah. Thank you ya yang buat yang udah nonton. Thank you juga atas support teman-teman gue. Aduh, gue seneng banget. Apalagi teman-teman gue yang selalu bilang katanya suara gue bagus. I thanks to you. Dan I love you buat kalian yang udah support gue habis-habisan. Bye.